Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Hari ini bertemu lagi bersama Bapak ya, pelajaran coding dan kecerdasan artifisial ya. Hari ini kita akan belajar tentang prompt ya. Beberapa minggu belakang kita belajar tentang prompt ya. Bapak sudah mencontohkan, sudah ngasih gambaran. Nah, sekarang kita nanti praktekkan ya. Tapi sebelum itu ya, nanti kita juga akan menganalisis ya apa itu prompt. Jadi kita dari awal sampai akhir ya, hari ini akan belajar tentang prompt ya. Jadi ini sangat banyak bermanfaat untuk kita ya, baik di sekolah maupun kalian ya di kegiatan sekolah, misalkan kegiatan OSIS ya atau kegiatan yang lainnya ya. Nah, sebelumnya Bapak absen dulu ya kehadirannya. Oke ya, ada Abdul hadir, Abdul Arabian hadir ya, Abdul Muhdi sakit ya. Ada yang tahu sakitnya apa? Namanya sakit bisa ya. Sakit kenapa? Ada yang tahu? Kurang tahu ya. Tapi mudah-mudahan kita doakan ya agar segera pulih sehat. Bisa belajar bersama lagi ya. Oke, lanjut ya. Lanjut Abdul Yongki hadir. Ari hadir. Bayu Siki hadir. Cetirwan hadir. Suci ya hadir. Lalu Devi Repan hadir. Ega Permana izin ya. Lalu Krisna hadir. Lani hadir. Lalu Wikram mana Ruda izin ada hadir ya. Nadia hadir. Nirmawan hadir. Novan hadir. Nurhani izin ya. Nurul Hikmah hadir. Fadila hadir. Faizal hadir. Rafi izin. Refi sakit. Reva hadir. Sabila hadir. Saiful sakit. Sipa Silva hadir. Sinta hadir. Sri Mulyani izin. Yuli sakit. Anugrah izin ya. Sinta izin ya. Ini banyak yang izin ya. Ada yang tidak absen? Udah? Masih hadir? Kita hadir ya. Oke ya, banyak yang izin ya. Sama sakit. Mudah-mudahan yang sakit ya segera diangkat ya. Segala penyakitnya disehatkan kembali. Ya. Untuk pelajaran hari ini sebelum mulai pelajaran ya, agar pelajaran ini diberkahi, dilancarkan ya, untuk ilmu juga bermanfaat untuk kita semua ya. Untuk ketua kelas silakan pimpin doa. Sebelum belajar, mari kita baca doa yang nanti mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Lanjut ke materi ya.
promnya ya atau perintahnya seperti kalian ya dari sekolah misalkan ada kegiatan ke Bandung ya misalkan ke Gunung Sate ya tentu kalian kan mungkin harus tahu ya jalannya lewat mana ya dan lain-lain. Tentu kita kalau misalkan menggunakan prom untuk mencari tahu itu pasti bisa akan ada rute jalan yang ini ya walaupun di Google Maps juga bisa kan ya Google Maps tapi di lewat ChatGPT atau aplikasi lain dengan menggunakan prom juga kita bisa melihat ya alurnya atau jalannya. Oke ya, tapi agar seluruh pembelajaran kita ice breaking dulu ya. Ada yang mau memimpin ice breaking? Siapa? Eva. Oke, silakan ke depan. Yuk dipimpin kita ice breaking dulu ya. Jadi agar kegiatan kita makin seru ya. Makin lancar ya. Berdiri semua. Satu. Dia berdiri berjajar gitu. Oke ya, berdiri saja ya. Oke, udah. Nah, nanti hasilnya gini ya. Kalau aku bilang loncat, kalian jongkok. Nah, kalau aku bilang jongkok, kalian loncat ya. Mulai dari sekarang. Jongkok. Loncat. Loncat. Fokus ya. Bagus, bagus, bagus. Jongkok. Dua lagi ya. Dua lagi. Jangan Oke, lupa oke. ya. Jongkok. Loncat. Fokus dong. Loncat. Oke ya, masih ada yang kurang fokus nih ya. Ayo kita latihan fokus konsentrasi. Oke? Jongkok. Latihan konsentrasi kanan juga. Oke ya, konsentrasi ya. Mas banyak kesalahan nih. Dulu fokus ya. Fokus, fokus. Oke. Loncat. Jongkok. Jongkok. Sampai loncat jangan ngobrol aja itu. Konsentrasi dong. Mohon konsentrasinya. Loncat. Jongkok.
dia akan membuat langsung suratnya ya. Pak bisa nggak langsung jadi tanpa ini bisa ya. Tapi harus komplit formnya, rekayasanya harus lengkap ya. Contohnya misalkan disampaikan ya, namanya siapa, tempatnya di mana, tanggal dan berapa, kegiatannya apa saja ya. Lalu ada ketua panitianya siapa. Nanti si form itu ya nanti kita masukkan ke Google ini nanti di sana ya. Lalu si aplikasi AI-nya ya itu akan otomatis membuat dengan rinci. Kuncinya satu harus lengkap ya, formnya harus lengkap. Lalu ada mengarahkan AI ya. Bayangkan ini kan contoh nih, ada pembuatan puisi tentang hujan. Jadi pembuatan puisi ini menggunakan AI sangat cepat ya. Nanti kita akan pakai. Lalu ada kunci kreasi optimal. Jadi kalian membuat prompt ya atau perintah itu selengkap mungkin, semakin lengkap semakin hasilnya bagus ya. Jadi tanpa editing lagi. Kalau misalkan perintahnya simple ya, hanya misalkan contoh buatkan saya puisi hujan. Jadi nanti si AI itu, si aplikasi itu hanya membuat yang memang referensinya hanya sebatas tentang puisi ya. Beda lagi kalau misalkan tolong buatkan puisi tentang hujan di mana, misalkan di daerah Cidaun atau daerah Karawang di kita. Nanti si AI tersebut, si aplikasi akan merangkum, akan mencari ya, mencari daerah misalnya Cidaun, daerah mana nih ya, Karawang daerah mana nih, kita kan daerah pesisir pantai ya. Jadi kalau hujan pun ya itu pasti misalkan durasinya tidak terlalu lama ya, karena kita kan pesisir pantai ya. Tapi kalau misalkan panasnya itu pasti luar biasa ya. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada mengapa rekayasa prompt itu penting. Ada yang tahu kenapa sih? Ya? Ada yang tahu? Ya, kenapa rekayasa prompt itu penting? Ya. Yang pertama tadi kan apa sudah sampaikan, untuk menunjang ya. Kalau kalian sebagai anggota OSIS, ya menunjang sebagai kalian ada kegiatan OSIS ya. Jadi harusnya kalian mengetik misalnya membuat surat ya, itu kan membutuhkan waktu setengah jam ya. Misalkan dia membuat proposal atau yang lain. Tapi kalau menggunakan prompt pakai AI ya, tidak harus lama ya, 5 menit 2 menit jadi langsung ya. Kuncinya satu, harus lengkap ya, atau promptnya atau perintahnya ya. Nah, di sini juga ada kan prinsip dasar membuat prompt efektif ya. Jadi kita juga harus punya prinsip ya. Jadi bagaimana sih pembuatan agar membuat perintah itu si prompt ini cepat, tepat, dan akurat ya. Yang pertama nih ada spesifik, berarti harus disampaikan. Kalau misalkan disampaikan contoh, kalau kalian ingin membuat surat misalkan karena kalian tidak bisa masuk sekolah surat izin, berarti disampaikan ya. Jadi promptnya itu nama, misalkan tolong buatkan saya surat izin tidak masuk sekolah, nama misalkan contoh Nirmala kelas 10 ya. Lalu misalkan alamatnya di mana ya. Lalu sampaikan ya izinan karena apa, misalkan ada keperluan keluarga ya. Nanti sampaikan juga nama orang tua atau walinya siapa ya, biar nanti si form ini ya tepat membuatnya dan langsung jadi ya. Oke, juga ada konseptual, sertakan informasi latar belakang. Tadi kan Bapak sampaikan tentang barusan ya. Jadi latar belakang nama siapa, alamatnya di mana, nama orang tuanya ya. Izinnya karena apa ya, latar belakang disampaikan. Lalu ada singkat tapi lengkap ya. Jadi contohnya sama seperti barusan, sedikit ya, kalau izin tidak masuk kelas sakit atau izin karena sesuatu benar-benar. Jadi simpel, singkat tapi lengkap ya. Oke, lanjut ya. Nah, juga di sini ada nih ya. Ada gunakan bahasa yang jelas ya, berikan contoh, tentukan format output
kita bisa gunakan from ya. Kita gunakan saja ChatGPT biar gampang. Tapi sampaikan misalnya kalian ada yang ngasih sampel baju misalkan baju muslim, kan bingung atau gimana? Misalkan tadi video apa baju muslim mempromosikan mana gitu ya. Karena sudah dikasih sampel itu kan wajib ya harus mengupload bukti video untuk menyampaikan ya atau mempromosikan lah ya, membantu mempromosikan. Kedua kita bisa ya, tiga konten ini kita aplikasikan di from tadi ya. Nah, lalu juga misalkan kalian ada kegiatan di sekolah ini membuat drama ya, membuat drama, nah kita bisa gunakan script video ya. Caranya cuma Pak sama seperti tadi, kita gunakan pertama-tama yaitu aplikasi AI-nya ya. Bisa kita ambil saja ChatGPT ya, ChatGPT lalu dibuka, kalian sampaikan saja ya, sampaikan saja misalkan ingin membuat cerita tentang perpisahan sekolah ya. Nah ini ya kita akan contohkan ya, Bapak akan contohkan ya. Misalkan kalian ingin membuat cerita drama ya, misalkan nama kalian contoh ambil Cecep ya. Saya seorang siswa SMA bernama Cecep ya, ingin membuat cerita drama musikal. Tolong kasih ide terbaik. Ya, ini contoh ya, contoh. Nih, di sini kan contoh ada kan tuh. Judulnya ada juga nada persahabatan ya. Temanya ada, bahkan musiknya apa saja nanti ada ya. Nah, ini kan salah satu contoh ya. Tuh ada tema yang kedua tuh, mimpi di balik panggung ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin lebih lengkap, kalian lalu cari saja, misalkan saya kasih perintah lagi, misalkan ya kalian contoh ingin mengambil dengan judul nada persahabatan ya. Tolong buatkan skrip untuk 10 orang dari tema ya, ada persahabatan. Terus 10 orang tuh kan, orang-orang kan ada Raka, Dina. Jadi nanti ini bisa diubah ya. Jadi kalau ini lebih lengkap, jadi ini sesuai nama kalian ya. Raka sebagai apa ya. Jadi nanti kalau sudah seperti ini, nah ini kan ada tuh alur ceritanya seperti apa ya tuh. Adegan pertama, nah, cerita di kelas dan lain-lain ya. Ini kan ada kan tuh ya. Jadi skripnya bisa dihafal, jadi nanti kita bisa gunakan untuk kegiatan misalkan perpisahan. Jadi kan kuncinya cuma satu ya, kita bisa membuat prompt ya atau perintah ya. Nah, kembali lagi ke sini nih ya, ini kan video ya, contoh yang tadi ya, yang barusan juga contohnya sama ya. Oke kan. Nah ini salah satu contoh ya, kita kalau membuat konten YouTube ya. Jadi membuat konten YouTube sekarang tidak susah ya, tidak harus bingung kontennya apa, cari saja seperti tadi ya, cari saja ya. Dan juga bisa diaplikasikan dalam bentuk komedi ya, atau dalam bentuk kartun ya, itu bisa ya. Di aplikasi ChatGPT ya, itu bisa dikasih perintah tolong buatkan misalkan skrip ya. Nanti skrip tersebut kita bisa gunakan aplikasi yang lain ya. Yang lain apa? Ada salah satu untuk membuat kartun itu di Canva ya. Di Canva itu kan ada Canva AI. Jadi kita bisa gunakan aplikasi Canva ya. Jadi nah di pencarian sini kan ada aplikasi Canva ya. Nah kita gunakan, ini kan ada bisnis, model pembelajaran mendalam ya, prototipe banner ya, dan banyak tas ya. Di pinggir ada AI Canva ya. Jadi fungsinya sama seperti aplikasi yang tadi ya.
untuk perbuatan ya, misalkan kartunya tadi, misalkan cerita kartun ya, bisa kita tinggal sampaikan di sini. Nah, cuma di bawahnya ini ada buat gambar, buat dokumen dan atau kode. Kode ini bisa kita gunakan di ChatGPT ya. Perintahnya seperti apa ya? Tadi kita buat prompt ya, sampaikan misalnya kalian membuat cerita ini diaplikasikan dalam bentuk kartun ya, itu bisa. Cuma memang waktunya akan cukup menyita ya, jadi nanti kalian bisa praktekkan sendiri ya. Nanti yang singkat-singkat saja ya, minimal seperti inilah, nggak usah ya. Jadi nanti di akhir Bapak akan praktekkan ya, kalian praktek depan nanti ya, 1 atau 2 orang. Jadi nanti kalian bisa merasakan ya, oh seperti ini penggunaannya, selengkap ini, secanggih ini ya. Jadi tidak hanya ya belajar teori, tapi juga bisa praktek ya. Nanti kita bisa praktekkan ya. Nah, ini tipsnya ya. Tipsnya mulai dengan spesifik ya. Tadi sama Bapak sampaikan ya. Jadi penyampaiannya jangan berbelit-belit ya. Kalau misalnya kalian ingin membuat sesuatu, sampaikan saja ya. Sampaikan seperti tadi, jelas, padat ya. Jadi kalau ingin langsung jadi ya, kalau misalkan ingin ada perintah yang lain bisa ya, nanti misalkan sebelum membuat soal motivasi, jadi di aplikasi ChatGPT-nya nanti tidak akan langsung membuat apa yang diperintahkan, memang ada konfirmasi dulu ya. Lalu ada gunakan bahasa sehari-hari ya, jadi sama ChatGPT ini ibaratkan ya orang, tapi dalam bentuk AI ya, data buatan. Jadi orangnya tidak ada, tapi aplikasinya ada. Di aplikasi tersebut kita bisa berkomunikasi ya, tapi jangan disalahgunakan ya, karena banyak di luar sana yang menyalahgunakan seperti apa? Jadi ada yang misalkan punya pacar yang seperti ya. Jadi dia curhat ke sana, ngasih solusi ke sana dan lain-lain di sana. Jadi ujung-ujungnya apa yang misalkan segala sesuatu yang ada di kehidupan nyata itu curhat dan lain-lain terserah AI itu bisa ya. Jadi jangan disalahgunakan seperti itu. Jadi gunakan untuk kegiatan hal-hal yang positif. Jadi ini sangat komplit, sangat lengkap ya. Apapun yang diperintahkan dia bisa membuat. Disuruh membuat gambar bisa membuat gambar. Disuruh membuat coding ya, untuk membuat aplikasi dia bisa ya. Jadi segala bentuk perintah dia bisa gunakan ya. Walaupun ada beberapa itu bisa berkolaborasi dengan aplikasi lain. Salah satu contohnya seperti tadi Bapak ya, di ChatGPT ini bisa berkolaborasi dengan AI Canva ya. Jadi di AI Canva itu bisa membuat cerita ya, tapi dalam bentuk kartun itu bisa ya. Yang pertama itu harus punya aplikasinya ya, tapi kalian bisa menggunakan aplikasi dengan akun belajar ini ya. Jadi aplikasi Canva itu gratis ya. Oke ya, lalu ada eksperimen tanpa takut ya. Jadi kalian juga jangan ragu ya. Jadi jangan takut untuk mencoba-coba saja, mengeksplor ya. Bisa menggunakan dengan gadget, HP ya, lalu juga komputer, notebook bisa ya. Jadi dimanapun bisa diakses ya. Lalu ada pelajari dan perbaiki ya. Nah, jadi hasil analisis AI itu ya, identifikasinya ada yang 100% real dan real itu sesuai keinginan, ada juga yang konteksnya atau materinya berlebihan ya. Jadi kita misalkan pengen membuat A, kadang dibuatkan dengan B, C, D. Jadi diusahakan juga dipelajari dan diperbaiki. Oke, ini kesimpulan ya. Nah, di sini kan ada nih. Yang pertama itu adalah kreatif. Nah, dalam kreatif ya. Kreativitas itu misalkan keinginan kalian, ya, ide kalian, tapi kalian bingung ya mempraktekannya bagaimana. Kita bisa kolaborasikan dengan AI
diimplementasikan dalam bentuk dokumen, gambar, ya, itu bisa menggunakan ya. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ya silakan kalian buatkan satu contoh aja, ya, satu contoh tentang prompt, ya, perintah. Nanti kalian misalkan contoh ini membuat apa, ya. Jadi coba kasih waktu 1 menit saja, ya. Jadi silakan bisa berdiskusi dengan teman sebangku boleh, ya, atau sendiri boleh, ya. Boleh ditulis, boleh langsung, ya. Ya silakan. Kalau ada yang langsung boleh juga apa? Saya tadi udah membuat, ingin langsung ke depan boleh, ya. Ya, so kalau udah ada yang mulai, udah beres, udah, oke silakan ke depan. Oke ya, kita gunakan ChatGPT aja ya. Oke, silakan, ya. Tulis ya langsung tulis, ya. Dari TikTok dulu, ya. Saya seorang siswa, ya. Ingin membuat apa? Puisi. Oke, buat puisi, ya. Oke, saya seorang siswa bernama Faisal, ya, ingin buat puisi, ya. Oke, so, boleh temanya apa aja, so? Boleh tentang hujan, boleh tentang misalnya perbedaan diri sendiri, bebas, so. Atau misalkan Pak ada tugas puisi nih, pelajaran bahasa Indonesia, boleh, ya. Oke, ya, tentang sekolah nih, ya. Nah, ini, ya. Bukan ada ya, sekarang tuh. Baik Faisal, aku bikinkan puisi tentang sekolah khusus untukmu, ya. Jadi ini spesial, ya. Jadi apa yang dia ceritakan. Oke, sudah ada tambahan? Coba misalkan tolong buatkan dalam bentuk foto bukti nanti, ya. Jadi kita dengan AI itu bisa seperti dengan teman gitu, ya, percakapan gitu. Cuma bedanya ya ini kan AI, ya, jadi tidak ada bentuknya, ya. Kalau orang tidak ada orangnya, tapi kita bisa berkomunikasi, ya. Ya, misalkan tolong buatkan dalam bentuk dokumen bisa, atau tolong buatkan dalam bentuk PDF. Jadi nanti si file ini langsung nanti dibuatkan, ya. So, boleh ditambah misalnya ingin tambah apa, ya. Kalau ingin dibuatkan gambar bisa, ya. Tolong buatkan dalam bentuk gambar, ya. Tolong buatkan dalam bentuk gambar. Nanti si AI ini akan membuatkan sesuatu dalam bentuk gambar, ya. Cuma memang harus nunggu agak cukup lama, ya, karena jaringan di kita kan agak terbatas, ya. Kecepatannya udah, ya. Tapi kita akan coba, ya, coba nih. Untuk gambar. Enter coba. Seperti apa, ya. Nah, ini akan langsung diproses, ya. Kita tinggal tunggu saja, ya. Tinggal tunggu saja, ya. Kalau jaringannya bagus cepat, kalau jaringannya agak lambat, ya, itu pasti agak lumayan, ya. Oke, mungkin jaringannya, ya. Yo dulu. Oke, ya. Nah, ya. Ini sedang diproses dibuatkan, ya, dalam bentuk foto. Kita tunggu sebentar, ya. Ya,
kawan ya. Setelah periksa ya, ambil dulu nih hasil dari ini ya, lalu dibuatkan ya. Buatkan kan tulisannya dalam bentuk foto ya. Foto ini kita bisa download ya, bisa download. Caranya bagaimana? Di bawah ada gambar pada bawah nih ya, duduk. Nih langsung ke duduk ya. Ada kan? Ya. Jadi kalau pengen buat misalkan foto editan juga bisa ya. Kalian ingin membuat foto sendiri tapi diedit pakai jas, meja ya, itu bisa ya. Oke ya. Untuk yang lain boleh? Siapa yang di depan? Oke, terima kasih ya. Oke, lanjut ya. Nih. Saya seorang siswa SMA bernama Nadia, kelas 10. Oke. Tolong buatkan cerita. Bertemakan hujan. Oke ya. Ya. Klik. Oke. Nah ini ceritanya ya. Jadi cerita ini langsung lengkap ya. Jadi berkaitan dengan hujan ya. Tapi kalau misalkan ingin spesifik ya, misalkan daerah mana ya, atau kalian dengan siapa ya, nah, itu bisa ya. Oke, bisa lanjut ceritanya yang lain, misalkan ada lanjutannya atau apa bisa itu dikasih cerita ya. Jadi dengan AI ini kita bisa seperti bercerita ya. Kita pengen buatkan gambar lalu buatkan. Lalu misalkan kita pengen diceritakan yang lain, lalu dia akan membuat ya, sedemikian rupa. Oke ya. Lanjut boleh? Atau sudah? Sudah. Oke ya. Saya terima kasih buat Nadia. Oke, kasih buat dan Faida ya. Oke ya, benar kan? Benar ya. Jadi nanti ya kita ya di pertemuan berikutnya bisa mempraktekkan ya satu orang ya. Oke ya. Jadi untuk hari ini ya kita membahas tentang form ini, kita sudah ambil sampel ya dari laki-laki dan perempuan ya, dan juga sudah bisa mempraktekkan walaupun dengan formnya ya singkat ya, tapi sesingkat juga untuk yang isinya panjang